Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Adik TV Official. Apa kabar saudara sebangsa tanah air? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku sebangsa tanah air, kini saya akan mengupas sedikit mengenai kebaperan relawan Jokowi tentang pidato Bu Megawati di HUT PDIP yang ke-50 pada 10 Januari 2023. Relawan Jokowi menyoroti isi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang membicarakan perannya dalam menjadikan Jokowi sebagai presiden. Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan Bara JP UJ Gustaf menilai kalimat Megawati itu terasa menyakitkan. Diketahui potongan pidato Megawati yang membicarakan Jokowi kasihan dah ini tak layak viral di media sosial. UJ mengatakan Jokowi bukan bagian dari golongan darah biru, namun menurutnya Jokowi tak perlu lagi membuktikan siapa dirinya. UJ memandang orang yang merendahkan Jokowi mencerminkan tidak puas dan cenderung terpeleset diri. Yang merendahkan Pak Jokowi bisa jadi adalah orang-orang yang tak puas, tak bersyukur, atau cenderung terpleset diri, katanya. UJ menilai bisa saja Megawati tak bermaksud merendahkan Jokowi dalam pidatonya. Namun kata UJ, kalimat Megawati menyakitkan bagi relawan Jokowi. Mungkin saja Bu Mega tak bermaksud merendahkan Pak Jokowi saat beliau berpidato dalam HUT 50 tahun PDIP tanggal 11 Januari 2023 beberapa hari lalu, tapi bagi kami tetap saja hal itu terasa menyakitkan. Tentu Pak Jokowi sebagai orang terpenting di negeri ini tetaplah sehat, tetaplah fokus karena negeri ini masih membutuhkan kepemimpinan Bapak. Saudara sebangsa tanah air, ya, menurut saya kita akan menganalisis dari segi kalimat, ya. Yang pertama yakni dari segi kalimat. Nah, yang beredar di media sosial itu ibarat gongnya sebenarnya. Jadi pemukul gongnya itu tidak viral. Artinya sebelum kalimat itu meledak, ada kalimat di belakangnya yang harus juga dipahami, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di HUT PDIP yang ke-50 tahun itu adalah bisa kita bayangkan, ya, bahwa itu adalah suatu pertemuan antara seorang ibu kepada anaknya, karena Bu Mega di awal pidato mengatakan kangen nggak sama ibu. Nah, itu adalah kalimat yang mana nanti isi pidato Ibu Megawati itu tidak lain adalah tidak bukan suasana kekangenan dan kedekatan antara ibu dengan anak. Jadi kalau memikir ulang tentang ucapan yang akan dibully, Bu Mega kayaknya tidak memikirkan itu, soalnya sudah lama dia tidak bertemu bertatapan langsung dengan kader-kadernya. Itu yang kedua. Mari kita simak video dari segi kalimat, video yang viral itu, ya. Kita simak baik-baik. Terima gitu. Padahal saya sendiri PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus. Nah, ya. Jadi yang viral itu adalah satu kalimat yang mana menurut saya adalah gongnya di situ. Berarti ada pemukul gongnya. Pemukul gongnya adalah kalimat Pak Jokowi PDIP menggalangkan program stunting loh. Mbok dikasih bintang. Lah itu juga kalau kita melihat ibarat seperti ibu dengan anaknya, itu adalah
simbiosis mutualisme karena dilihat dari segi suasana ya. Suasana sangat dekat. Jika seseorang dalam kedekatan ya sudah dekat, maka ya ucapannya tidak terkontrol ya, karena dia tidak memikirkan menghitung-hitung lagi karena saking dekatnya. Nah, itu dalam segi kalimat ya, dia mengatakan bahwa PDIP menggalangkan program stunting loh Pak, mbok dikasih bintang, itu sama saja memberikan sinyal simbiosis mutualisme. Kemudian dilanjut dengan kalimat berikutnya yang menurut relawan Jokowi ini menyakitkan. Sebenarnya tidak ya, sebenarnya Bu Megawati mau mengucapkan bahwa jangan ya, kamu mentang-mentang, artinya ingat loh bahwa kita itu saling membutuhkan. PDI membutuhkan Pak Jokowi, Pak Jokowi membutuhkan PDI, sehingga dalam rangka apa ya, merekatkan kembali ya. Mungkin Bu Megawati merasa agak jauh dengan Pak Jokowi, nah itu disitu direkatkan dengan kalimat itu. Nah saudara sebangsa setanah air, itu dari segi kalimat-kalimat yang viral ya, dari segi video tadi yang saya bacakan, yang saya lihatkan. Terus dari segi suasana itu memang lebih sangat merakyat menurut saya ya. Itu adalah jarang ditemukan di konsolidasi partai lain ya. Kebanyakan konsolidasi yang mana di situ ada berpidato ketua umum ya, itu kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa yang akademis, bahasa-bahasa yang intelektual, sehingga yang paham saja yang bisa mengartikan kalimat-kalimat ketua umum mereka. Tapi di PDIP Perjuangan, Bu Megawati tidak menggunakan bahasa-bahasa intelektual atau akademisi. Dia hanya memilih bahasa rakyat. Nah ini keistimewaan PDI dan Megawati di sini. Dia menggunakan bahasa rakyat. Padahal di situ ada Presiden Jokowi, kemudian Wakil Presiden, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, ada dari kalangan TNI ya, dan Bu Risma dan menteri lain ya. Mereka tamu-tamu itu mengira bahwa wah ini Bu Megawati akan menggunakan bahasa-bahasa yang akademisi, tapi tidak. Bu Megawati tetap dengan jati dirinya, dia menyatu dengan rakyat menggunakan bahasa-bahasa rakyat. Nah ini juga salah satu strategi bagaimana ketua umum mendekatkan dirinya kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa masyarakat. Jadi disimak dari video Bu Megawati juga ada ya, dia menceritakan bahwa bahasa-bahasa Jawa ini seperti ini, bahasa-bahasa Jawa kalau kayak gini adalah ini, kalau diucapkan kayak gini adalah ini. Itu bisa kita pahami bahwa bahasa rakyat yang digunakan Megawati itu sangat efektif dalam hal komunikasi terhadap kader-kadernya, sampai juga komunikasi terhadap masyarakatnya. Itu juga perlu dipahami bagi relawan Jokowi. Jadi relawan Jokowi nggak usah terlalu baper lah ya. Toh Jokowi juga tidak merasa direndahkan. Jokowi juga menjawab ketika gong menurut relawan Jokowi gong itu meledak. Pasti Jokowi, menurut bayangan saya, Jokowi menjawab, Allah Bu Mega ini genit-genit misalkan ya. Itu saling menguntungkan kan gitu. Nah menurut saya tidak ada sedikit maksud merendahkan. Itulah cara ketua umum mendidik kadernya itu seperti itu. Ketua umum mendidik kadernya itu berbeda-beda, terutama paling khas itu PDIP menggunakan bahasa rakyatnya, ceplas-ceplos ya. Karena itu ibarat tidak ada sekat, saya ingin bicara dari hati ke hati, tidak ditutupi oleh bahasa-bahasa apapun. Itu bisa disimbolkan seperti itu. Ya kedekatan Megawati dengan Jokowi tidak diragukan lagi. Ketika Jokowi dibully, inilah itulah, Jokowi kodok lah, di situ Megawati curhat mengenai hal pembulian itu. Dia menjadi terdepan dalam membela Presiden Jokowi sampai nangis. Dan ini perlu diingat kembali kepada relawan Jokowi. Kemudian selanjutnya saya
belum tahu ya relawan Jokowi ini muncul ketika kapan, apa ketika Jokowi belum terkenal ataupun ketika Jokowi atau muncul muncul baru saja ketika Pilpres 2014 dan 2019. Kalau munculnya ketika Pilpres 2014 dan 2019, wajar dia belum bisa membaca kandangnya Pak Jokowi, itu PDIP. Ini perlu dipelajari sebagai bahasa politik. Ketua umum itu berbeda-beda terhadap pendekatan kepada masyarakatnya. Itu tambahan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.